Halo Tante, setelah sekian lama nih aku udah nggak nanya-nanya Tante. Kayak boleh nggak sih nih Tan, kira-kira aku nanya Tante lagi. Boleh. Tante, bener nggak sih yang viral tuh katanya Rumah Sambal Nusantara bisa karaoke? Jadi bisa tau nggak nih Tan? Bisa. Jadi kalau karaoke ini memang kan adalah salah satu fasilitas dari Rumah Sambal Nusantara. Tentunya hari-hari itu boleh kita menyanyi karena itu adalah bagian dari hobi ya, Cak. Jadi kalau udah hobi menyanyi, rasanya kadang-kadang kalau menemukan tempat yang nyaman buat menyanyi dengan karaoke itu lebih asik gitu. Nah, di setiap hari Selasa, Jumat, Sabtu, Minggu, kita ada pemandu MC-nya, namanya Mas Kevin. Jadi monggo yang mau merapat silahkan. Tapi apabila di hari-hari di luar itu, silahkan saja. Nanti kita tinggal bilang dengan Mbak atau Masnya yang bertugas di sini, disampaikan, karena musik nyala, langsung aja menyanyi. Jadi kalau fasilitasnya juga, apabila kita mau ada acara reservasi siang hari, untuk pengen tambah karaoke, kita bisa settingkan. Begitu ya, Cak? Oke Tante, hal lain nih yang pengen aku kepoin Tan. Ini kan banyak banget ya Rumah Sambal tuh minumannya Tan. Tapi apa sih yang kira-kira paling best seller atau paling laris Tante? Ya, kalau minuman kita ada kopi dan non-kopi. Kalau kopi itu yang paling digemari itu memang kopi susu gula aren, baik yang hot ataupun yang es. Nah, ini kata orang-orang sih ya, karena kita itu cita rasanya berbeda dengan yang lain. Nah, nanti bisa dicoba di sini juga. Tetapi dari tentunya apa ingredientnya ini, kita ada kopi robusta dan arabica yang kita sudah uji coba berkali-kali sehingga kita menemukan cita rasa yang paling pas dan enak. Kalau non kopinya itu ada jahe sereh atau jahe susu dan bunga telang. Nah, ini. Oke Tante, tadi aku udah nanya seputar produk dan sekarang aku pengen kepoin tentang manajemennya nih Tante. Kira-kira Tante tuh gimana sih pandangannya terhadap bisnis F&B ini atau bisnis restoran Tante? Kalau menurut Tante gini ya, Cak, kalau kita itu sebagai owner atau pengusaha resto yang bergerak menjalankan menu-menu cita rasa Nusantara, nah tentunya kalau di Rumah Sambal ini ya, saya pribadi itu menerapkan 3 hal. Yang pertama adalah cita rasa. Cita rasa itu memang kita selalu memberikan yang terbaik. Jadi apabila dari waktu ke waktu kita harus konsisten. Kalau cita rasa itu kalau udah berbeda-beda itu membuat orang itu customer kecewa. Nah, tentunya yang konsisten ini harus kita jaga. Itu perlu hal-hal yang kita terapkan dengan di sini, dengan semua tim di sini. Kemudian yang kedua itu adalah pelayanan. Nah, pelayanan itu ada berbagai macam ya. Pelayanannya ramah, menyenangkan, seperti di rumah sendiri, kecepatan, tepat waktu, tidak menunggu lama. Nah, ini kita dari pembelajaran itu juga tentunya nggak gampang ya. Dari pertama kali sampai sekarang itu untuk menyajikan berapa menit selalu bisa tersampaikan kepada customer, itu perlu proses memang. Jadi untuk itu ya itu diperhatikan. Nah, alhamdulillah di sini sudah ritme-ritmenya sudah bisa, jadi customer tidak menunggu lama. Nah, yang ketiga adalah manajemen, di mana kita itu untuk bagian stok barang, untuk bagaimana kasir dalam memberikan sistem keuangan, itu juga penting. Jadi 3 hal ini banyak yang harus kita pelajari. Tan, ini tuh pertanyaan aku terakhir adalah bagaimana sih caranya Tante membangun chemistry antara Tante dan karyawan-karyawan Tante? Kalau owner dan karyawan, jadi karyawan itu adalah bagian daripada tim di Rumah Sambal Nusantara ini ya. Kalau menurut aku pribadi ya. Jadi bagaimana seorang karyawan dan seorang owner ini melakukan hak dan kewajibannya. Itu yang pertama. Yaitu seorang karyawan bisa mendapatkan gaji tepat waktu, kemudian mungkin ekstra bonus-bonus yang
berikan. Tapi tentunya kita sebagai owner juga mau dong menerapkan SOP yang baik dan benar gitu. Nah, itu juga sebagai karyawan juga harus bisa memberikan, jalankan SOP yang sudah ada gitu. Nah, itu aja kadang-kadang kita perintilan-perintilan itu nggak sesuai. Nah, tentunya kita tegur, kita sampaikan dengan baik agar semua itu bisa berjalan dengan baik. Nggak usah pakai yang emosi-emosi gitu, nggak penting sih ya. Kayak gitu tuh bagi tante itu kayak apa ya? Kayak membuang energi gitu loh. Nah, tentunya di sini kalau hubungannya tante sama karyawan di sini menjadi bagian family aja, keluarga. Jadi kalau mungkin ada yang ulang tahun, ya kita kalau orang Jawa itu bancaan bareng lah, kita barengan sama-sama. Kadang kita juga sharing, kalau kita kan kalau sesama karyawan itu kan setiap pagi briefing pagi itu kan mereka sudah lakukan sendiri. Tapi sentuhan dengan tante itu di momen-momen tertentu ya seperti ulang tahun kayak gitu. Tapi ini ya tips tante juga ya, sebagai owner kita itu harus ada loh batasan juga kepada karyawan. Jadi kita itu atasan atau istilahnya bisa dikatakan bos gitu. Jadi harus ada etika yang mereka lakukan, bahwasanya aku tuh harus menghormati, mengedifikasi beliau gitu. Tapi bukan kita itu pengen di ini ya, pengen harus kita itu wah harus di gimanain gitu, enggak. Tapi itulah yang kita harus lakukan, ada perbedaan tetapi kita saling merangkul. Gak heran sih teman-teman kenapa Rumah Sambal Nusantara tuh bisa rame. Ya karena emang ownernya jago banget dalam manajemen dan juga menjaga kualitas restoran. Terima kasih ya teman-teman semuanya dari Rumah Sambal Nusantara. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kembali lagi bersama aku Dina Sari Hananto di Rumah Sambal Nusantara. Terima kasih.